Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Mengantar Anda beristirahat, renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono hadir bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema pilihan dan keputusan pribadi. Apakah Allah tidak tahu kalau Firaun akan selalu mengingkari janji setiap kali ia berjanji mau melepaskan bangsa Israel setelah tulah diangkat? Tentu saja Allah tahu. Tetapi Allah selalu melakukan apa yang diminta Firaun. Allah tidak berkata kepada Musa bahwa Firaun akan mengingkari janji. Allah membiarkan hal itu berlangsung berulang-ulang. Dengan cara itu, hati Firaun menjadi keras. Demikianlah Allah tidak masuk ke dalam pikiran atau hati seseorang untuk mengubahnya menjadi keras atau menjadi lembut. Tetapi melalui kejadian-kejadian yang dialami dalam kehendak bebasnya, respon seseorang terhadap kejadian-kejadian tersebut bisa membuat hatinya menjadi keras atau lembut. Keluaran 7 ayat yang ke-10. Karena hati Firaun memang jahat, responnya terhadap apa yang terjadi bersifat negatif, maka hati Firaun menjadi keras. Jadi pilihan dan keputusan akhir tetap pada individu apakah hatinya menjadi keras atau tidak. Allah juga membuat hati Firaun menjadi keras ketika orang-orang Mesir kena bara, baik rakyat maupun ahli-ahli sihirnya. Tetapi Firaun sendiri tidak terkena bara. Melalui kejadian ini, hati Firaun dikeraskan. Ini adalah prinsip penting seperti kisah Yudas. Allah tidak berintervensi ke dalam hati Yudas yang membuat Yudas menjadi tidak jujur, tidak setia dan jahat, sehingga mengkhianati gurunya. Yudas menjadi pengkhianat atas kehendaknya sendiri, tentu hasil dari pertimbangan pikiran dan perasaannya dalam perjalanan waktu yang sangat panjang. Yudas sudah terbiasa tidak jujur mengenai keuangan, maka ia menjadi tidak setia dan jahat. Sangatlah tidak mungkin berangkat dari alasan bahwa Allah menetapkan Yudas menjadi pengkhianat. Allah berintervensi masuk dalam hati Yudas dan membuat Yudas memiliki hati yang tidak jujur, tidak setia dan jahat. Memang ada nubuatan bahwa satu dari antara orang-orang dekat Yesus akan mengangkat tumitnya melawan Yesus. Namun harus dipahami bahwa nubuatan itu bukan penetapan. Nubuatan diberikan guna membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat yang benar, bahwa Yesus dari Nazaret adalah utusan Allah yang benar, bukan yang lain. Jadi, kalau ada orang lain mengaku sebagai utusan Allah, harus dipertanyakan, apakah ada verifikasi atau pembuktiannya, yaitu nubuatan mengenai urusan tersebut. Perjalanan hidup Yesus dari lahir di Bethlehem, masuk Yerusalem naik keledai, dikubur lalu bangkit, semua sudah ada nubuatannya. Termasuk nubuatan bahwa satu orang dekatnya akan berkhianat kepadanya. Mazmur 41 ayat 9 sampai yang ke-10. Saudara, banyak peristiwa yang terkait dalam hidup Yesus sudah ada nubuatan sebelumnya. Semua nubuatan meneguhkan kebenaran Injil. Ketika Yesus mulai memilih murid-muridnya, dia berkata bahwa satu di antara murid-murid itu iblis. Yohanes 6 ayat yang ke-70. Hal itu dikatakan Yesus
karena memang sudah ada nubuatan bahwa salah satu yang dekat dengan dia akan berkhianat. Tetapi orang tersebut tidak harus Yudas. Bisa siapa saja, salah satu murid-murid Yesus. Yudas tidak dirancang untuk berkhianat. Kalau melihat perjalanan hidup Yesus selama di bumi, justru Petruslah yang pernah dihardik Yesus dengan perkataan, "Enyahlah iblis." Dan bukannya Yudas. Matius 16 ayat yang ke-23, Markus 8 ayat yang ke-33. Namun demikian, ternyata Yudaslah pengkhianatnya. Di hari-hari terakhir, setelah diketahui bahwa Yudas yang akan berkhianat, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, iblis siap menampi kamu. Tetapi aku berdoa untuk kamu kepada Allah supaya kamu kuat. Dan kalau kamu sudah kuat, kamu ingatkan saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Mengapa Yesus berdoa hanya untuk Petrus, tetapi tidak berdoa untuk Yudas? Setelah sekian lama hidup bersama dengan Yudas, Yesus tahu ternyata memang Yudas orang yang dinubuatkan akan mengkhianati Yesus, yaitu setelah ia selalu mencuri uang kas dan menjual gurunya. Namun rupanya iblis menuntut agar Petrus juga terhilang, padahal yang dinubuatkan hanya satu. Itulah sebabnya Yesus berdoa untuk Petrus agar tidak terhilang, dan faktanya kemudian Petrus bertobat. Pertobatannya melalui suara ayam berkokok. Ketika di meja perjamuan terakhir, Yesus menyatakan bahwa ada satu di antara murid-muridnya akan berkhianat. Mereka mencari siapa yang akan menyerahkan Yesus. Pernyataan Yesus tersebut sebenarnya merupakan peringatan bagi Yudas agar ia bertobat. Tetapi Yudas tetap mengeraskan hati memilih untuk mengkhianati gurunya, sehingga iblis masuk di dalam dirinya. Lukas 22 ayat 3, Yohanes 13 ayat yang ke-27. Itu adalah pilihan dan keputusan Yudas sendiri. Nubuatan memang mengatakan bahwa satu dari 12 murid Yesus akan berkhianat. Tetapi di dalam nubuat itu tidak ditunjuk harus Yudas pelakunya. Memang kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa Yudas adalah anak kebinasaan. Ketika disebut anak kebinasaan, peristiwa pengkhianatan Yudas sudah berlangsung. Injil ditulis beberapa puluh tahun setelah peristiwa itu terjadi. Allah adalah Allah yang memberikan kepada manusia kebebasan untuk menentukan keadaan atau nasib kekalnya. Allah adalah Allah yang memberikan kepada manusia kebebasan untuk menentukan keadaan atau nasib kekalnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.